Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Remaja Disorientasi. Seperti biasa, aku akan membahas laporan keuangan tentang berapa utang perusahaan, apakah utangnya aman atau tidak, jika debt equity ratio perusahaan lebih dari 100, tapi likuidasi perusahaan lebih dari 200%, apakah aman, kemudian berapa laba yang bisa dihasilkan oleh perusahaan, dan berapa pertumbuhan perusahaan. Kali ini, aku akan khusus membahas satu saham, yaitu saham PBRX, yang selama 1 tahun ke belakang mengalami penurunan. Saat ini, dengan harga 50 perak, alias satu lotnya bisa kalian beli di harga Rp5.000. PBV yang kurang dari 1, ini membuat saham PBRX menarik. Tapi yang perlu digarisbawahi, PBV yang kurang dari 1 ini punya cash flow yang negatif. Apakah aman? Jumlah debt equity ratio sangatlah tinggi. Tapi sebelum mulai, aku ingatkan kalau video ini bukan mengajak atau merekomendasikan salah satu saham. Video ini hanya berisi informasi tentang laporan keuangan perusahaan. Semua kerugian atau keuntungan akibat membeli saham yang ada dalam video ini ditanggung pribadi masing-masing. Ingat, saham adalah instrumen investasi dengan tingkat resiko yang tinggi, dan salah satu pilihan investasi profil resiko yang sedang, kamu bisa pilih obligasi. Sebelumnya, aku sudah bikin video tentang reksadana obligasi dengan return sampai 9% per tahun. Videonya nanti aku taruh di deskripsi ya. Saham PBRX atau PT Pan Brothers adalah salah satu perusahaan manufaktur garment terbesar di Indonesia. Perusahaan yang berdiri tahun 1980 sudah IPO tahun 1990. Meski sudah berdiri sejak lama, namun market cap perusahaan hingga kini bernilai 1 triliun. Perusahaan bekerja sama sebagai pemasok pakaian jadi untuk perusahaan di dalam negeri dan luar negeri. Aku ambil contoh perusahaan luar negeri yaitu Adidas dan Uniqlo sebagai target pasar perusahaan dengan pembelian lebih dari 10%. Kita masuk lebih dalam ke pengendali perusahaan yang dipegang oleh PT Trisetyo Manunggal Utama sebagai pengendali dan direktur. Selama setahun, harga saham PBRX turun 45% dari Rp92 per lembar menjadi Rp50 per lembar saham. November 2022, pengumuman right issue membuat harga PBRX turun. Rasio right issue yang ditawarkan adalah 579 banding 250 dengan harga Rp50. Artinya, setiap orang yang punya 579 saham berhak membeli 250 lembar saham dengan harga Rp50, yang pada saat itu harganya sekitar 92 per lembar saham. Right issue adalah memberikan penawaran kepada para pemegang saham dengan harga yang murah dengan tujuan agar perusahaan mendapatkan dana guna ekspansi atau membayar hutang perusahaan. Sebenarnya tidak ada yang salah tentang right issue, asalkan digunakan untuk ekspansi bisnis supaya perusahaan mengalami perkembangan. Tapi, jika digunakan untuk membayar hutang, artinya kas yang dimiliki oleh perusahaan tidak mampu untuk membayar hutang jangka pendek. Ini sangat berbahaya. Hasil dari right issue tadi, PBRX akan mendapatkan 750 miliar. PBRX akan mengalokasikan 80% untuk membeli bahan, kemudian 15% untuk maintenance, dan 5% untuk biaya produksi. Saham yang jatuh karena right issue belum tentu fundamental perusahaan jelek. Terlihat dari beberapa bulan sebelumnya terjadi peningkatan jumlah pemegang saham. Saat ini market cap saham PBRX mencapai 1 triliun dengan PBV 0,2 kali. Artinya kita bisa membeli saham PBRX yang aslinya harganya 250 per lembarnya dengan harga yang murah yaitu Rp50 per lembarnya. PER tergolong rendah di 5 kali dan perlu perhatian khusus, cash flow-nya masih negatif. Saat ini, aset perusahaan turun dari tahun lalu 724 juta US dollar menjadi 721 US dollar. Dengan return of asset yang sudah disetahunkan meningkat hingga 1,7%. Utang PBRX turun 2% dari yang 383 juta US dollar menjadi 373 US dollar. Dengan debt equity ratio yang sudah disetahunkan 105%. Penurunan terjadi karena lunasnya pinjaman bank jangka pendek dan membayar pinjaman sindikasi.
Meski begitu, perlu diwaspadai pinjaman sindikasi karena pinjaman ini sudah masuk pinjaman jangka pendek alias sudah jatuh tempo. Apalagi perbandingan kas dan pinjaman jangka pendek yang cukup besar. Beralih ke ekuitas yang meningkat dari 341 juta US dollar menjadi 347 juta US dollar. Kenaikan disebabkan meningkatnya jumlah modal saham. Hasilnya, return of equity yang sudah disetahunkan meningkat hingga 3,5%. Jika melihat secara kuartalan, debt equity ratio perlahan menurun yang disebabkan jumlah ekuitas yang meningkat dan utang yang menurun. Begitu juga secara tahunan, debt equity ratio turun. Masuk ke penjualan, kali ini penjualan PBRX mengalami penurunan hingga 10%. Dari 296 juta US dollar menjadi 263 juta US dollar. Penjualan turun karena disebabkan oleh jumlah penjualan ke luar negeri turun, di mana salah satu pembeli luar negeri adalah Adidas yang mengurangi pembelian. Beban penjualan juga mengalami penurunan hingga 10% dari tahun lalu 262 juta US dollar menjadi 231 juta US dollar. Penurunan juga terjadi pada beban lainnya, yaitu beban penurunan nilai piutang dan persediaan. Meski penjualan turun, laba PBRX masih meningkat hampir 27%. Dari 3,7 juta US dollar menjadi 4,8 juta US dollar. Hasilnya, laba bersih yang sudah disetahunkan meningkat hingga 2,3%. Hal ini sejalan dengan laba bersih secara kuartalan yang meningkat. Namun secara tahunan masih lebih rendah dibandingkan tahun 2020. Dan sekarang kita beralih ke aktivitas arus kas. Kas yang didapat dari operasional sebagian besar digunakan pembayaran kepada pemasok. Sementara kas yang didapat dari aktivitas pendanaan alias right issue digunakan untuk pembayaran hutang. Ini agak bertentangan dengan tujuan right issue yang tadi kita bicarakan, yang digunakan untuk membeli bahan atau gunakan untuk produksi perusahaan. Masuk kesimpulannya, saham PBRX bisa dibilang salah harga karena kita bisa membeli saham senilai 250 dengan harga Rp50. Salah satu penyebab penurunan yang dalam ini disebabkan karena right issue. Sebenarnya right issue sah-sah saja asal digunakan ekspansi bisnis dan menambah modal kerja. Tapi yang sudah aku paparkan, arus kas yang didapat dari pendanaan digunakan untuk membayar hutang. Ini menimbulkan tanda tanya, apakah perusahaan tidak mampu untuk membayar hutang jangka pendek mereka? Dan perlu dicatat kalau hutang yang dimiliki oleh PBRX saat ini adalah hutang jangka pendek yang jumlahnya meningkat. Secara kuartalan, aset dan utang mengalami penurunan dan ekuitas meningkat. Meski begitu, debt equity ratio masih terlalu tinggi, sebesar 105%, dengan cash ratio 17%. Hal yang perlu menjadi perhatian karena jumlah utang jangka pendek yang meningkat. Itu dia pembahasan terkait laporan keuangan saham PBRX dan right issue-nya. Meski PBV rendah, kita juga harus memperhatikan utang jangka pendek yang dimiliki oleh PBRX. Sekali lagi aku ingatkan kalau video ini bukan bersifat ajakan atau rekomendasi untuk membeli saham yang ada dalam video ini. Video ini hanya berisi informasi analisis tentang laporan keuangan perusahaan. Segala bentuk kerugian atau keuntungan dari memilih saham yang ada dalam video ini ditanggung pribadi masing-masing. Sekian dari Remaja Disorientasi, sampai jumpa di video selanjutnya.